Hai, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang sifat-sifat bangun datar berisi lengkung kurikulum matematika di SD. Selamat menyaksikan. Ada kamera. Hai teman-teman, perkenalkan saya Artika Devina Sagala dengan NIM 1243311068. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Paulina Margareta Laia dengan NIM 12431131. Oh hai, perkenalkan nama saya Jessica Olivia Stompul dengan NIM 1242411016. Hai, perkenalkan nama saya Miska Saragi dengan NIM 1242411015. Baiklah teman-teman, di sini saya akan bahas terlebih dahulu dari latar belakang materi kami, yaitu matematika membantu anak SD untuk berpikir logis dan juga kritis. Di SD, pembelajaran geometri mengenalkan bentuk dan ruang, termasuk bangun datar bersisi lengkung seperti lingkaran, setengah lingkaran maupun elips. Nah, melalui pembelajaran kontekstual, siswa diharapkan bisa memahami konsep secara bermakna, bukan hanya sekedar menghafal dari setiap rumus pembelajaran, tetapi juga mendapat mengetahui makna asli dari setiap matematika, yaitu geometri yang telah dipelajari. Oleh karena itu, penting digunakan media konkret dan metode penemuan agar konsep lebih mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, selanjutnya pembahasan mengenai konsep bangun datar bersisi lengkung. Bangun datar bersisi lengkung adalah bentuk dua dimensi yang memiliki dua sisi lengkung atau berbentuk kurva. Contohnya itu seperti lingkaran dan juga elips. Bangun ini berbeda dari bangun lurus seperti segitiga atau persegi. Siswa perlu mengenali unsur-unsur seperti jari-jari, diameter, keliling, dan juga luas. Oke, baiklah, kita masuki contoh mengenai bangun yang bersisi lengkung. Contohnya itu seperti bangun yang bersisi lingkaran, misalnya itu seperti koin. Yang kedua yaitu bangun yang berbentuk setengah lingkaran, seperti misalnya terowongan. Dan yang ketiga yaitu contoh dari bangun yang bersisi lengkung, yaitu seperti misalnya elips, contohnya itu seperti telur. Jenis dan sifat-sifat utama bangun datar bersisi lengkung di sekolah dasar. Yang pertama, kita masuk kepada lingkaran. Adapun pengertian lingkaran yaitu himpunan titik-titik pada bidang yang berjarak sama dari satu titik pusat. Nah, yang kemudian ada unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran yang pertama ada jari-jari atau R, yaitu jarak pusat ke tepi. Nah, yang kedua ada diameter atau D, yaitu garis melalui pusat yang menghubungkan dua titik pada tepi. Nah, yang ketiga ada keliling dan luas, yaitu panjang dan area lingkaran. Kemudian kita membahas yaitu tentang sifat-sifat lingkaran. Adapun beberapa sifat-sifat lingkaran, yang pertama memiliki satu titik pusat, yang kedua jarak semua titik ke pusat sama, yang ketiga jumlah sudut yaitu 360 derajat, dan yang terakhir yaitu simetri putar, lipat dan sumbu tak terhingga. Nah teman-teman, apa-apa saja sih benda berbentuk lingkaran itu? Yang pertama ada roda, yang kedua ada piring, yang ketiga ada jam, dan yang keempat ada uang logam. Yang kedua yaitu setengah lingkaran. Pengertian dari setengah lingkaran yaitu bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh diameter dan satu sisi lengkung. Adapun sifat-sifat lingkaran ada dua. Yang pertama memiliki satu sisi lengkung dan satu sisi lurus. Yang kedua sudut yang terbentuk yaitu 90 derajat. Contoh benda berbentuk setengah lingkaran yaitu ada payung, busur, terowongan, dan lengkungan masjid. Datar bersisi lengkung yang ketiga yaitu elips. Adapun pengertian dari elips yaitu bangun datar menyerupai lingkaran tetapi lonjong, memiliki dua sumbu, simetri tegak lurus. Adapun sifat-sifat dari elips yaitu yang pertama dua simetri lipat dan dua simetri putar. Nah, yang terakhir yaitu satu sisi melengkung tanpa titik sudut. Contoh benda berbentuk elips. Yang pertama ada telur, yang kedua ada orbit planet, yang ketiga ada semangka, dan yang keempat ada sendok. Cara menentukan
keliling dan luas bangun datar bersisi lengkung. Yang pertama itu adalah lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang garis di sekeliling lingkaran. Keliling yang dapat dihitung dengan dua rumus, yaitu yang pertama adalah K sama dengan 2 dikali 7 dikali R jika R atau jari-jarinya diketahui, atau bisa juga dengan K sama dengan Pi dikali D atau D atau diameternya diketahui. Nah, nilai konstanta yang umum digunakan atau Pi yang umum digunakan adalah 22/7 atau 3,14. Dan yang selanjutnya adalah setengah lingkaran. Keliling setengah lingkaran adalah jumlah dari setengah lingkaran dan panjang diameternya. Rumus yang bisa ditulis sebagai K sama dengan 1 Pi D ditambah D jika D atau diameternya diketahui, dan atau 2K sama dengan Pi R ditambah 2R jika jari-jari atau R-nya diketahui. Yang terakhir adalah alips. Rumus bisa ditulis sebagai K sama dengan 60 dikali 2 Pi R ditambah 2R sin 0,2 atau 360 derajat. Gabungan antara panjang busur dan dua jari-jari. Dan sekarang kita akan membahas tentang menentukan luas bangun datar bersisi lengkung. Yang pertama itu adalah lingkaran sama dengan L sama dengan Pi sama Y2. Yang selanjutnya adalah setengah lingkaran sama dengan L sama dengan VR kuadrat. Yang selanjutnya adalah juring lingkaran theta L sama dengan X Pi Y2 360 derajat. Dan yang terakhir adalah temperings L sama dengan L luring dibagi L, selisihnya antara luas juring dan luas segitiga yang dibentuk oleh jari-jari. Jadi saya akan menjelaskan strategi dan metode pembelajaran efektif dalam mengajarkan materi bangun datar bersisi lengkung. Pembelajaran matematika di SD tidak cukup hanya menghafal rumus, tetapi juga harus membuat siswa memahami dan melihat konsep penerapannya. Materi bangun datar bersisi lengkung seperti lingkaran dianggap sulit karena bentuknya abstrak. Maka diperlukan strategi yang tepat dalam mengajarkan materi bangun datar bersisi lengkung. Baiklah, yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Pada pendekatan kontekstual, guru harus mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu dengan menunjukkan benda nyata seperti piring atau roda sepeda untuk mengenalkan konsep lingkaran. Adapun kelebihannya dari pendekatan ini, yang pertama yaitu siswa lebih paham karena belajar dari hal nyata. Namun yang menjadi kekurangan dari pendekatan ini, guru harus mampu dan dituntut untuk kreatif dalam mencari contoh yang kontekstual. Yang kedua yaitu dengan pendekatan discovery learning. Nah, pada penerapannya, siswa harus mampu menemukan sendiri konsep dari materi pembelajaran. Nah, di sini guru harus mampu menjadi fasilitator dalam membimbing siswa untuk menemukan konsep dari pembelajaran tersebut. Contohnya yaitu ketika siswa disuruh mengukur keliling lingkaran, lalu menggunakan benang, lalu mereka menemukan apa yang menjadi hubungan antara jari-jari dengan diameter. Nah, di sini guru juga harus mampu sebagai memfasilitasi apa yang diperlukan siswa untuk menemukan konsep yang akan mereka pelajari. Adapun kelebihan dari pendekatan ini yaitu meningkatkan keaktifan dan kemampuan berpikir kritis daripada siswa. Namun yang menjadi kekurangannya yaitu memerlukan butuh waktu yang lama dalam mengajarkan atau menerapkan pendekatan atau strategi ini. Yang ketiga yaitu cooperative learning. Inti dari pembelajaran cooperative learning ini yaitu belajar berkelompok dan saling mengajar antar siswa. Nah, di sini siswa dituntut untuk mampu berdiskusi dengan kelompoknya. Contohnya yaitu ketika tiap kelompok meneliti bagian berbeda-beda dari lingkaran, lalu mereka harus mampu mempresentasikan hasilnya. Kelebihan dari pendekatan ini yaitu menumbuhkan kerjasama dan rasa tanggung jawab terhadap siswa. Namun yang menjadi kekurangan dari pendekatan ini yaitu membutuhkan pengelolaan waktu dan kelompok yang baik. Keempat yaitu metode manipulatif dan eksperimen. Nah, inti dari pembelajaran ini, siswa-siswa itu untuk belajar lewat konkret dan aktivitas langsung. Contohnya itu membuat lingkaran dari karton, menandai pusat dan jari-jari, lalu menghitung keliling dengan benang. Adapun yang menjadi kelebihan dari strategi ini yaitu cocok untuk anak SD yang hanya bisa mampu berpikir konkret. Namun yang menjadi kekurangannya yaitu perlu ada alat dan bahan tambahan dalam mendukung
strategi pembelajaran. Kelima dan terakhir yaitu media interaktif dan augmented reality atau AR. Inti dari pembelajaran ini yaitu menggunakan video, aplikasi atau simulasi 3D agar siswa bisa melihat bentuk lingkaran secara nyata. Adapun yang menjadi kelebihan dari strategi ini yaitu mampu menarik perhatian dan membantu visualisasi konsep abstrak yang memudahkan siswa dalam memahami bentuk lingkaran. Dan yang menjadi kekurangannya yaitu perlu fasilitas teknologi yang memadai dalam proses pembelajaran tersebut. Baiklah, demikian materi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Bye.